Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif untuk SMK kelas 10 semester 1. Kompetensi kalian yang akan kita bahas nanti adalah teknik otomotif. Hari ini nanti kita akan membahas KD 3.4 yaitu memahami proses mesin konversi energi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang motor bensin, kali ini kita pokok pembahasannya pada motor diesel. Materi ini disampaikan oleh Juni Eko Kuncoro SPD. Tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan para siswa nanti dapat memahami tentang motor diesel. Kita akan membahas tentang motor diesel. Nah, apa yang dimaksud dengan motor diesel? Motor diesel ini ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh seorang yang bernama Rudolf Christian Karl Diesel. Beliau lahir 1858 dan wafat 1913. Atau yang sering hanya dipanggil dengan nama Rudolf Diesel. Untuk menghormati dan mengenangnya, maka mesin hasil temuannya diberi nama motor diesel. Motor atau mesin diesel ini adalah salah satu motor pembakaran dalam internal combustion engine selain motor bensin dan turbin gas. Motor pembakaran dalam yaitu motor yang proses kerjanya dilakukan di dalam mesin. Contohnya adalah motor bensin, motor diesel, turbin, ya, itu merupakan contoh dari motor pembakaran dalam. Prinsip kerja motor diesel berbeda dengan prinsip kerja motor bensin. Kalau motor diesel disebut juga dengan motor penyalaan kompresi. Hal ini karena penyalaan bahan bakarnya solar, ini menggunakan suhu kompresi udara di ruang bakar. Berbeda dengan mesin bensin yang pembakarannya dilakukan menggunakan percikan bunga api atau busi. Jadi pada motor diesel ini penyalaannya tidak membutuhkan namanya busi, tetapi memanfaatkan kompresi yang tinggi di ruang bakar. Nah, kalau motor bensin untuk penyalaannya tidak harus menggunakan namanya busi. Kita lanjut. Nah, oke. Berdasarkan efisiensinya secara keseluruhan, motor diesel ini merupakan motor pembakaran dalam yang paling efisien dan bertenaga besar. Untuk mesin diesel, putaran rendah saja dapat dicapai efisiensi sampai 50%. Mesin diesel ini menggunakan bahan bakar yang memerlukan perhatian khusus, karena ia harus dapat terbakar sendiri pada saat diinjeksikan ke dalam ruang udara yang bertekanan bersuhu tinggi. Semakin rendah titik nyalanya akan semakin meningkat kinerja pembakarannya. Nah, kita lihat untuk prinsip pada motor ini, pada motor sebentar, saya matiin dulu. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Prinsip yang harus diingat pada motor diesel yaitu bahwa pada mesin atau motor diesel hanya udara saja yang dihisap. Perhatiin, udara saja yang dihisap ke dalam ruang bakar, sedangkan pada mesin atau motor bensin yang dihisap ke ruang bakar adalah bahan bakar berupa campuran bensin dan udara yang telah dicampur di dalam karburator atau injektor. Jadi pada mesin diesel ini hanya udara saja yang dihisap masuk ke ruang bakar, lalu udara murni tersebut dikompresikan hingga mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Selanjutnya beberapa derajat sebelum piston ini mencapai titik mati atas, bahan bakar solar diinjeksikan atau disemprot ke ruang bakar.
karena suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar ini cukup tinggi, ya, maka partikel-partikel bahan bakar solar tadi akan terbakar dengan sendirinya sehingga terjadilah proses pembakaran. Nah, ya. Oke. Kemudian ini adalah perbandingan kompresi. Perbandingan kompresi ini adalah rasio kompresi yang diperlukan untuk dapat membakar bahan bakar solar dengan sendirinya. Ya, antara 15 sampai 22. Sedangkan suhu udara kompresinya pada motor diesel ini bisa mencapai 500 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius. Pada mesin diesel memang tidak diperlukan sistem pengapian seperti pada motor bensin. Namun diperlukan sistem injeksi bahan bakar yang berupa pompa injeksi dan pengkabut, dan juga ada yang menggunakan busi pijar atau yang dikenal dengan namanya glow plug. Ini hanya alat bantu saja pada saat mesin dalam kondisi dingin. Seperti halnya pada motor bensin, motor diesel juga ada motor diesel 4 tak maupun 2 tak. Ya. Pada motor diesel 4 tak. Nah, ini. Motor diesel 4 tak berarti untuk menghasilkan 1 kali kerja memerlukan 4 langkah piston atau 2 putaran poros engkol. Untuk menjelaskan lebih detail tentang prinsip kerja dan cara kerja motor diesel 4 tak, kita bahas selanjutnya ya. Oke, kita bahas. Di sini ada langkah hisap, kompresi, buang, pembakaran dan buang. Jadi sama seperti motor bensin. Nah, kita lihat pada proses langkah pengisian. Kita sambil memutar video. Ya, sambil memutar Langkah video ini diawali dengan bergeraknya pada piston langkah dari ini. titik. Pada langkah ini 12 derajat sebelum piston mencapai titik mati atas, katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Nah, piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Sehingga di dalam dinding silinder terjadi pembesaran volume dan pengecilan tekanan yang menyebabkan udara murni masuk ke dalam silinder. Udara murni ini masuk setelah melalui saringan udara dan pengisian berakhir sampai piston mencapai titik mati bawah. Ini untuk langkah hisap. Nah, kemudian yang berikutnya adalah langkah kompresi atau compression. Ya, kita lihat katup masuk dan katup buang ini tertutup. Ini tertutup. Piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Jadi posisinya bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Menyebabkan udara di dalam dinding silinder ini volumenya mengecil, ya, tekanannya naik 30 sampai 35 kg per cm persegi. Begitu juga temperatur udara di dalam silinder ini akan terkompresi mencapai 500 sampai 1000 derajat Celcius. Temperatur ini mampu membakar bahan bakar meskipun tanpa ada namanya api. Ya. Di sini tidak ada apinya. Oke, langkah berikutnya adalah langkah kerja. Nah, kita play. Oke, sambil kita play ya. Katup masuk dan katup buang masih tertutup. Saat piston hampir mencapai titik mati atas pada akhir langkah kedua, ketika temperatur udara sudah mencapai 500 sampai 1000 derajat Celcius, bahan bakar ini disemprotkan atau diinjeksikan ke dalam silinder dengan pengkabutan atau dengan menggunakan injektor, sehingga bahan bakar terbakar. Tekanan hasil pembakaran ini sangat tinggi, 300 sampai 500 kg per cm persegi, menyebabkan piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah dengan tenaga yang sangat kuat. Penyemprotan sebelum piston mencapai titik mati atas
ini sampai 54 derajat engkol sebelum piston mencapai titik mati bawah. Langkah berikutnya adalah langkah pembuangan. Setelah langkah kerja selesai, yaitu 50 derajat engkol sebelum piston mencapai titik mati bawah, katup buang terbuka dan katup masuk tertutup. Piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, mendorong gas-gas bekas keluar melalui katup buang yang selanjutnya ke saluran buang atau knalpot. Ini untuk langkah buang. Kemudian untuk motor diesel 2 tak. Hampir sama dengan motor bensin 2 tak, ya. Di sini ada seperti halnya motor bensin 2 tak, maka motor diesel 2 tak untuk menghasilkan 1 kali kerja hanya memerlukan 2 langkah piston atau 1 putaran poros engkol. Konstruksinya pun hampir mirip dengan motor bensin 2 tak, yaitu ada saluran masuk dan saluran bilas dan saluran buang yang dibuka ditutup oleh pistonnya, sehingga tidak memerlukan katup masuk dan katup buang, kecuali bentuk tertentu ada yang memakai katup buang. Nah, pada saat langkah pertama atau pengisian dan kompresi, piston ini bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Saat bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, piston ini akan menghisap udara ke dalam ruang bilas. Saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston ini akan mengkompresi udara yang terjebak dalam ruang bakar. Piston akan terus mengkompresi udara dalam ruang bakar sampai mencapai titik mati atas. Beberapa saat sebelum piston mencapai di titik mati atas, maka diinjeksikan bahan bakar sampai terjadi pembakaran di dalam ruang bakar. Waktu penginjeksian bahan bakar tidak terjadi saat piston sampai ke titik mati atas, melainkan terjadinya sebelumnya. Ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Karena proses pembakarannya ini membutuhkan waktu untuk bisa terbakar dengan sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah langkah kompresi dan pengisian. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Saat bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, piston ini akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan titik mati atas menuju titik mati bawah, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Pada titik tertentu, piston ini akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan udara. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancangan. Umumnya, piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Kemudian, pada saat piston ini melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Ya. Pada saat piston ini melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. Yang berikutnya, piston ini terus menekan ruang bilas sampai titik mati bawah, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Nah, kemudian perbedaannya apa?
Perbedaan utama mesin diesel dan mesin bensin. Yang pertama dari bahan bakar. Motor diesel ini hanya menggunakan bahan bakar solar dan sejenisnya. Motor bensin ya bensin. Kompresinya untuk motor diesel 15-22. Kalau bensin hanya 6-12. Ruang bakarnya rumit kalau yang untuk motor bensin sederhana. Kemudian pencampuran bahan bakarnya langsung dalam silinder. Kalau untuk motor bensin di dalam karburator melalui injektor. Kemudian yang berikutnya cara penyalaannya. Terbakar sendiri, ini butuh api dari busi. Getaran suaranya ini besar, kalau ini kecil. Efisiensi panas 30-50%, kalau bensin 22-30%. Nah, motor diesel ini juga mempunyai keuntungan dibandingkan dengan motor bensin. Yang pertama, pemakaian bahan bakar lebih hemat karena efisiensi panas lebih baik. Biaya operasional lebih hemat karena solar lebih murah. Daya tahan lebih lama dan gangguan lebih sedikit karena tidak menggunakan sistem pengapian. Jenis bahan bakar yang digunakan lebih banyak. Kemudian operasi lebih mudah dan cocok untuk kendaraan besar. Karena variasi momen yang terjadi pada perubahan tingkat kecepatan lebih kecil. Nah, kesimpulan yang bisa ditarik pada pertemuan kali ini, prinsip kerja motor diesel ini berbeda dengan prinsip kerja pada motor bensin. Motor diesel disebut juga motor penyalaan kompresi. Hal ini karena penyalaan bahan bakarnya maksudnya ini menggunakan solar, menggunakan suhu kompresi udara dalam ruang bakar. Seperti biasa, untuk sumber materi, modul dasar teknologi otomotif bisa Anda download di bagian deskripsi di channel ini. Demikian video dari kami, sekian. Sampai jumpa di pertemuan dan materi berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran SMK yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.